Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di mata kuliah hukum bisnis. Semoga kita tetap diberikan semangat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan pembelajarannya. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi tentang badan hukum dan badan usaha. Sebelum ke materi pokok, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan, karena di dalam badan hukum dan badan usaha pasti akan terlibat suatu perusahaan. Nah, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, materi pokoknya. Badan hukum. Badan hukum ialah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Yang penting dari badan hukum adalah dapat dipisahkannya hak dan kewajiban. Anggota atau pengurus badan hukum dapat berganti-ganti, tetapi badan hukum tetap ada. Berikutnya, ada bentuk usaha badan hukum. Yang pertama, ada karakteristik badan hukum. Memiliki kekayaan sendiri. Badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pengurus dan atau pendirinya. Apabila kekayaan tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu tidak akan dapat dipenuhi atau dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya, guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Yang kedua, anggaran dasar dipisahkan oleh menteri. Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari menteri dan badan hukum atau PT. Anggaran dasarnya dipisahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bagi badan hukum koperasi, anggaran dasarnya dipisahkan oleh materi koperasi. Terkandung dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya, pengesahan oleh Menteri merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang ketiga, diwakili oleh pengurus. Agar badan hukum tidak berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Selanjutnya ada bentuk-bentuk badan hukum dan badan usaha. Bentuk-bentuk badan hukum dan badan usaha terdiri dari 6, yaitu yang pertama persekutuan perdata, yang kedua firma, yang ketiga persekutuan komanditer, yang keempat perseroan terbatas, yang kelima koperasi, dan terakhir badan usaha milik negara. Di sini saya dan rekan saya hanya akan menjelaskan 3 bentuk badan hukum dan badan usaha saja, karena sisanya akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Yang pertama yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian di mana 2 orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.
Dapat diambil 3 poin utama dari persekutuan perdata, yaitu yang pertama, perjanjian antara 2 orang atau lebih, artinya persekutuan perdata didasari oleh perjanjian yang harus memenuhi syarat sah perjanjian. Yang kedua, memasukkan sesuatu indirect, artinya terdapat kontribusi dari masing-masing sekutu untuk persekutuan perdata, bisa berupa uang, barang, maupun jasa. Yang terakhir, pembagian keuntungan artinya setiap sekutu yang telah berkontribusi berhak mendapatkan keuntungan dari persekutuan perdata. Berikutnya ada jenis-jenis persekutuan perdata. Jenis-jenis persekutuan perdata itu terdapat 3. Yang pertama persekutuan perdata umum, yaitu persekutuan yang tidak secara tegas atau tidak terperinci dalam menentukan jenis barang serta besarnya uang yang dimasukkan dalam persekutuan. Yang kedua, persekutuan perdata khusus, yaitu yang secara tegas ditentukan jenis barang serta besarnya uang ataupun harta yang dimasukkan dalam persekutuan. Dan yang ketiga, persekutuan keuntungan, merupakan pengecualian dari persekutuan perdata umum, yaitu tidak diperkenankan terdapat persekutuan perdata, kecuali jika pemasukan dari para sekutu seluruhnya berupa tenaga kerja dan dapat dibagikan dengan rata. Nah, di sini ada tujuan persekutuan perdata. Pada dasarnya, persekutuan perdata mempunyai tujuan yang jelas, yaitu diperuntukkan terhadap kegiatan yang bersifat komersial dan persekutuan yang menjalankan kegiatan profesi. Contoh profesi yang sering membuat persekutuan dan telah diketahui masyarakat luas adalah para akuntan dan pengacara atau rekanan ataupun partner. Berikutnya ada ciri dan karakteristik persekutuan perdata. Karakteristik dan ciri-ciri dari persekutuan sebagai badan usaha telah diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUHP, yaitu yang pertama, terdapat perjanjian antara 2 orang atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat harus memasukkan suatu ke dalam persekutuan. Ketiga, tujuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Berikutnya, pendirian persekutuan perdata. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata untuk menjamin kepastian hukum bagi para sekutu. Pemerintah telah mewajibkan pendirian persekutuan perdata harus dilakukan dengan akta tertulis yang dibuat di hadapan notaris. Nah, berikut adalah tahapan mengenai pendirian persekutuan perdata. Pertamanya, pendaftaran persekutuan perdata. Tahapan pendaftaran meliputi beberapa hal seperti melakukan pendaftaran akta, pendaftaran perubahan anggar dasar, dan juga pendaftaran perubahan. Kedua, pemilihan dan pemakaian nama persekutuan perdata. Dalam tahapan pengajuan nama, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah nama yang akan diajukan harus belum pernah secara sah oleh persekutuan perdata lain. Dan yang ketiga, pencatatan pendaftaran persekutuan perdata. Dalam tahap ini, penjelasan bahwa dalam jangka waktu 1 tahun sejak disahkan persekutuan, pendata yang telah melakukan pendaftaran di PN wajib melakukan suatu pencatatan pendaftaran. Berakhirnya persekutuan pendata.
Berakhirnya persekutuan perdata itu bisa terjadi karena yang pertama jangka waktu habis, kedua selesainya objek atau tujuan, yang ketiga kehendak para pihak, yang keempat salah satu meninggal, yang kelima putusan pengadilan. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan yang biasanya dikenal dengan istilah associate partner rekan CO. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Pilia. Untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih buat Nina. Pembahasan selanjutnya yaitu dua persekutuan firma, yaitu suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Unsur-unsur firma dibagi menjadi 3, yaitu menjalankan usaha bersama dengan nama bersama atau firma, tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan. Prosedur pendirian firma, membuat perjanjian tertulis atau akta pendirian firma, pendaftaran, yaitu akta pendirian harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negara di wilayah firma didirikan. Pengumuman atau ikhtisar resmi pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Di sini ada ciri-ciri firma. 1. Setiap anggota berperan aktif dalam menjalankan perusahaan. 2. Setiap anggota bertanggung jawab dan memiliki kuasa yang tidak terbatas. 3. Setiap anggota firma umumnya sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain. 4. Setiap anggota firma punya hak untuk menjadi pemimpin badan usaha. 5. Sifat keanggotaan firma adalah seumur hidup. 6. Hutang perusahaan yang tidak terbayar wajib dilunasi oleh masing-masing anggota firma dari harta pribadinya. 7. Badan usaha firma dianggap berakhir atau tutup masa operasionalnya jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Di sini ada jenis dan contoh firma. 1. Firma dagang, trading partnership, adalah badan usaha yang bergerak di industri perdagangan. Contohnya, Tera Firma, perusahaan Diadora, perusahaan Nike, perusahaan Polosport, perusahaan Converse, perusahaan Crocs. 2. Firma non-dagang atau jasa, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang industri jasa. Contohnya firma hukum, firma akuntansi, konsultan bisnis, konsultan manajemen. 3. Firma terbatas adalah di mana firma para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas dalam menjalankan perusahaan. Contoh, firma Indo Eternity, firma Multi Marketing, firma Pangbudi Luhur, dan firma Sumber Rezeki. 4. Firma umum adalah firma yang semua anggota di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Contohnya, beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Sini 3, persekutuan komanditer, yaitu merupakan suatu badan usaha, bukan badan hukum yang didirikan secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang sesuai dengan rancangan undang-undang usaha perseorangan dan badan usaha bukan badan hukum. Diatur dalam KUHD pasal 19 sampai 21. SIPI merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Macam sekutu komanditer yaitu sekutu komplementer, yaitu sekutu yang aktif mengelola perusahaan, dan sekutu komanditer, sekutu yang pasif atau tidak mengelola perusahaan. Tujuan dibentuknya firma agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Sini ada ciri-ciri SIPI. 1. Memiliki pendiri 2 orang atau lebih.
Dua, terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif, yaitu sekutu komanditer. 3, sekutu aktif mengelola perusahaan. 4, sekutu pasif menanamkan modal. 5, hanya boleh didirikan oleh warga Indonesia, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV. 6, modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. 7, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. 8, diakui secara legal. 9, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Unsur-unsur persekutuan komanditer atau CV, yaitu unsur CV sebagai perkumpulan, maksudnya sebagai suatu perkumpulan terbagi 4, yaitu sebagai kepentingan bersama, sebagai kehendak bersama, mempunyai tujuan bersama, dan mempunyai kerjasama. 2. Unsur CV sebagai persekutuan perdata. Pengertian unsur CV sebagai suatu persekutuan perdata terbagi menjadi 3, yaitu sebagai perjanjian timbal balik, 2 sebagai imbreng, 3 sebagai pembagian keuntungan. 3. Unsur CV sebagai firma. Pengertian unsur CV sebagai firma terbagi menjadi 3, yaitu untuk menjalankan perusahaan dalam pasal 16 KUHD, 2 dengan nama bersama atau firma dalam pasal 16 KUHD, dan sebagai tanggung jawab sekutu yang sifatnya pribadi untuk keseluruhan dalam pasal 18 KUHD. 4. Unsur kekhususan persekutuan komanditer. Pengertian unsur kekhususan suatu persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan firma yang dibangun dengan suatu bentuk khusus. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya kelebihan. 1, relatif mudah didirikannya. 2, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar. 3, memungkinkan diadakan spesialisasi dalam pengelolaan. 4, pemilik termotivasi untuk bekerja keras. Dan kekurangannya, 1, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. 2, utang-utang perusahaan. 3, sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu. 4, relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Contoh persekutuan komanditer. 1, persekutuan komanditer sekutu pimpinan merupakan di mana anggota aktifnya menjadi pengurus di dalam persekutuan komanditer sendiri. 2, persekutuan komanditer sekutu terbatas merupakan di mana anggotanya harus bertanggung jawab atas keseluruhan utang perusahaan sebesar modal yang ditanam dan tidak berhak aktif dalam perusahaan. 3, perusahaan komanditer sekutu diam merupakan anggotanya tidak aktif dalam segala kegiatan namun tetap dikatakan sebagai anggota partner persekutuan komanditer. 4, persekutuan komanditer sekutu rahasia merupakan sekutu rahasia yang aktif dalam kegiatan perusahaan namun tidak dapat diketahui oleh umum. 5, persekutuan komanditer sekutu dorman merupakan anggota yang tidak aktif dalam perusahaan dan tidak diketahui oleh umum. 6, persekutuan komanditer sekutu nominal merupakan sekutu yang memberikan saran kepada orang lain layaknya partner persekutuan komanditer, namun sebenarnya bukan pemilik perusahaan. 7, persekutuan komanditer senior dan junior merupakan persekutuan yang dimana sekutunya berdasarkan lama waktu investasi atau bekerja dalam satu perusahaan. Di sini ada perbedaan firma dan CV. Kalau firma mempunyai syarat pendirian diatur dalam KUHD, 2, hanya terdapat sekutu aktif atau komplementer, dan tanggung jawab sekutu, maksudnya tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Dan terakhir, firma valid, yaitu semua sekutu valid. Kalau CV mempunyai syarat pendirian tidak diatur secara jelas,
Terdapat dua sekutu atau komplementer dan komanditer. Tanggung jawab sekutu komplementer adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang diserahkan kepada persekutuan. Dan CV violet atau sekutu komplementer violet. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya kurang dimengerti. Dengan ini presentasi kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.